Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ashar Hafida. Kali ini aku akan sedikit membrainstorming pikiran-pikiran kalian yang punya banyak uang. Jangan salah, anak muda sekarang ini punya duit banyak banget. Saking bingungnya, anak muda sekarang itu investasinya macem-macem yang mereka juga tidak menguasain ilmunya. Ada yang main di saham, ada yang main di reksadana, ada yang main di bitcoin, ada yang main di investasi bodong, ada yang main di asuransi. Pokoknya banyak banget investasi yang lagi digandrungin sama anak muda. Tapi tahu nggak? Semua itu kalau kalian tanpa pengetahuan, tanpa keilmuan yang mendalam, kalian bisa boncos. Tahu sendiri kan, uang kalian yang ratusan juta yang kalian investasikan hilang dengan sendirinya. Aku pernah ketemu sama seorang broker saham. Dia sampai loss dalam waktu 3 hari berapa miliar. Ada juga kita lihat berita-berita bagaimana investasi bodong. Awalnya diiming-imingi dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Tahu-tahu begitu mereka narik uangnya nggak bisa ketarik. Dah, itu kan semua resiko teman-teman. Karena kalian kalau tanpa keilmuan berbahaya banget. Nah, sekarang ini aku akan memberikan kalian satu tips. Bagaimana kalian punya uang banyak, bingung mau ngapain, hasilnya aman, terus uang yang kalian investasikan pasti cuannya beribu-ribu kali lipat. Investasi apakah itu? Ini adalah properti. Guys, tahu nggak? Investasi properti itu adalah investasi yang nggak pernah rugi. Kalian pasti untung, untungnya pun nggak main-main, bisa sampai beribu-ribu kali lipat. Kalian nggak usah ngapa-ngapain, kalian nggak harus tawarin kemana-mana. Kalian cukup beli unit properti, diam duduk manis, udah. Tunggu 1 tahun, tunggu 2 tahun, tunggu 3 tahun, properti kalian pasti naik sampai beribu-ribu kali lipat. Tipsnya gimana teman-teman? Kalau kalian punya uang terbatas, misalnya nih kalian punya uang 300 juta, 400 juta, kalian belilah properti yang daerah agak pinggiran. Bisa daerah Pondok Aren atau bisa daerah Bogor, daerah Depok yang punya prospek bagus. Syarat-syarat prospeknya itu gampang banget. Coba lihat di video kami yang lain. Kemudian selanjutnya kalau kalian punya uang pas-pasan. Nah, gampang banget teman-teman. Kalau kalian uang punya pas-pasan, kalian kumpulin teman-teman kalian minimal 5 orang. Kalian kumpulin, kalian bikin satu badan usaha atau bikin CV, mudah kok. Bikin CV aja cuman habis 3,5 juta rupiah. Kemudian kalian bisa patungan berdasarkan berapa jumlah uang yang kalian investasikan. Kemudian sertifikatnya bisa atas semua yang ada di dalam akte tersebut. Gampang banget kan? Dapat uang cuannya beribu-ribu kali lipat hanya dengan duduk manis. Bagaimana reviewnya? Saksikan ya. 3 tempat kita review satu-satu. Bagaimana dari 70 juta rupiah bisa menjadi 500 juta rupiah. Bagaimana uang 250 juta rupiah bisa menjadi uang 900 juta rupiah. Saksikan terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Let's go! Teman-teman, kita udah keliling ya. Ini kita sekarang posisinya di perumahan Puri Bintaro Hijau. Lokasinya itu di tetanggaan sama lokasi Bintaro. Awal-awal 10 tahun lalu, sekitar tahun 2000, di kawasan di Puri Bintaro Hijau ini rumah dengan tipe luas tanah 60 meter, kemudian luas bangunan sekitar 30 meter, cuman dijual 70 juta rupiah. 10 tahun kemudian meningkat harganya menjadi 700 juta rupiah. Kebayangkan kelipatannya itu sampai dengan kenaikan 20% per tahunnya. Atau sama dengan kalian menabung dengan membeli uang 70 juta rupiah perumahan tersebut, kalian menabung 1.100.000 per bulan
kalian bisa memanen sampai dengan 500 juta untuk 10 tahun kemudian. Kenapa bisa terjadi peningkatan yang bagus banget teman-teman? Padahal kita tahu sendiri di kawasan ini, di belakang ini tuh, di belakangnya tuh ada sutet. Ada sutet, kemudian ada beberapa spot drainase yang cukup besar. Ternyata setelah kita usut punya usut, kawasan ini berdekatan langsung dengan kawasan Bintaro yang notabene fasilitasnya itu banyak banget. Ada perhotelan, ada perkantoran, ada rumah sakit, kemudian ada hotel, sarananya lengkap banget. Kemudian lengkap diapit oleh 2 stasiun besar, yaitu stasiun Jurangmangu dan stasiun Sidamara. Kemudian ada juga pintu tol yang berkembang, sekarang ada 2 titik pintu tol. Fasilitas yang lain menunjang adalah ada sekolah SMA negeri walaupun cuma hanya 1. Jadi teman-teman, 10 tahun lalu spek rumah ini biasa saja. Rumah ini speknya itu awal-awal itu dibangun cuman batako, kemudian adukannya juga didorong gini aja bisa langsung roboh. Tapi kenapa bisa sampai dengan increasementnya sampai dengan 20% per tahun? Nah, inilah poin-poin yang harus kita tinjau. Kita akan comparing, ada 3, ada Puri Bintaro Hijau, ada Permata Bintaro, kemudian ada Pondok Kacang Prima. 3 hal ini kita sekarang posisi di Puri Bintaro Hijau ya, increasement sampai 20% kenaikannya. Sekarang kita lanjut lagi. Yo! Nah teman-teman, kali ini kita lokasinya di Permata Bintaro Sektor 9. Seperti yang kita diskusikan pada awal tadi bahwa kita akan mereview 3 lokasi. Sekarang lokasi kita ada di Permata. Nah Permata ini tahun 2000 untuk luas tanah 70, bangunannya tipe 45. Harganya itu udah bersekitar antara 200 sampai 250 juta rupiah. Untuk speknya memang bagus banget karena bahan bakunya itu dari material kualitas tinggi, bata, kemudian secara adukan agregatnya, semen pasirnya itu keren banget karena kita sempat beberapa kali merenovasi rumah di daerah sini. Nah untuk tahun 2021 ini harga jual di Permata ini udah tembus 1 miliar rupiah. Jadi kenaikannya sendiri hampir 25%. Kalau bisa dihitung, kalian nabung beli rumah 10 tahun lalu dengan 200 sampai 250 juta, kalian nabung per bulan bisa mendapatkan 1,5 sampai 2 juta per bulan. Biaya sewa untuk kawasan ini setahun bisa sampai 30 sampai 40 juta. Worth it banget kan? Nah, teman-teman, kenapa bisa pertumbuhan di daerah Bintaro ini sangat signifikan? Padahal kita tahu daerah sini harganya, rate-nya lumayan tinggi. 10 tahun lalu harga kawasan ini memang udah bagus banget ya. Fasilitasnya itu pengembang dari Bintaro Jaya memang dari awalnya sebelum membangun rumah mereka membangun terlebih dahulu infrastruktur, sistem kelistrikan,
drainase, kemudian jalan, utilitas semua dibangun sebelum bangunannya. Jadi saat kawasan terbangun mereka terintegrasi banget. Jadi untuk mengantisipasi banjir itu mereka udah sangat siap. Makanya pertumbuhan di kawasan Bintaro dalam 10 tahun terakhir ini sangat signifikan. Di kawasan ini banyak hotel dari berbintang 3 sampai dengan berbintang 5. Kemudian fasilitas perkantoran, ada beberapa pusat perkantoran. Bank Permata berpusat di sini, CIMB Niaga juga berpusat di sini. Kemudian ada kantor retail, kemudian mall di sini ada 2 yang besar, Mall BXChange, kemudian ada Mall Bintaro Plaza. Kemudian di daerah ini diapit 2 pintu tol dan 2 stasiun KRL, yaitu stasiun Jurang Manggung, kemudian stasiun Sudimara. Kemudian untuk fasilitas sekolah jangan ditanya deh teman-teman. Untuk fasilitas sekolah di sini itu semua tarafnya itu fasilitas internasional. Bahkan orang-orang di Jakarta pun menyekolahkan anak-anaknya di sini karena di sini banyak banget orang yang tinggal ekspatriat. Makanya kenapa pertumbuhan di daerah Bintaro ini pesat banget. Oke teman-teman, kita lanjut ke daerah Pondok Kacang ya. Halo. Teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Komplek Maharta. Dia juga sama dengan Puri Bintaro Hijau, bertetangga dengan kawasan Bintaro. Nah, bedanya adalah kawasan Maharta ini dilewati oleh satu jalur utama pembuangan. Jadi semua yang pembuangan berada dari daerah selatan kawasan Bintaro dan sekitarnya, jalur pembuangannya semua ke sini. Jadi ketika hujannya sangat gede, kapasitas waduknya tidak sanggup untuk menampung, maka otomatis airnya ini akan muntah ke jalan. Sampai ketinggian turapnya aja sendiri dari lantai ini ada 1,5 meter. Bayangkan, karena ada ketinggian turap ini aja, orang untuk mau investasi ke sini lagi berpikir, wah ini pasti kawasannya rawan banjir. Tahun 2000 ini kawasan dijual harganya itu kurang lebih 70 juta rupiah, sama dengan di kawasan Puri Bintaro Hijau. Speknya pun di kawasan Komplek Maharta ini jauh lebih bagus dibanding Puri Bintaro Hijau. Tapi pertumbuhannya dengan usia 10 tahun di tahun 2021 ini, harga jual 400 itu sangat susah. Kalau kita mau hitung pertumbuhannya 20% ya selama 10 tahun, itu untuk menembus harga 400 susah banget. Orang mau ngebeli kawasan ini juga berpikir di angka 300 juta rupiah pun orang masih berpikir untuk membeli kawasan ini. Padahal secara luasan bangunan, kemudian spesifikasi bangunan jauh lebih bagus dibanding kawasan Bintaro. Kemudian daerah Sultet juga ini kawasan relatif jauh lebih aman. Kenapa bisa sampai harganya itu jeblok banget ini? Masalahnya ini adalah tanggul ini tinggi, kemudian ini adalah jalur distribusi air utama, kemudian dari bangunan kelihatan semua tinggi-tinggi menandakan kawasan ini adalah daerah banjir. Kuncinya adalah ketika kawasan itu menjadi kawasan yang sangat rentan terhadap banjir, akan susah kalian mendapat pertumbuhan yang signifikan. Uang kalian itu sama dengan ngendap, nggak ada pertumbuhannya. Tapi kalau untuk sekedar tinggal, belilah di kawasan seperti ini karena pasti harga belinya itu jauh lebih murah dibandingkan kawasan Puri Bintaro ataupun kawasan Bintaro. Tapi untuk kalian jual kembali, kalian investasi kembali untuk kawasan seperti ini, kalian mending berpikir-pikir lagi. Oke teman-teman, demikian 3 review kawasan. Kita lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!